Halo semuanya teman-teman Aries, selamat pagi, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Pada kesempatan kali ini Kak Tere akan membuat general reading, love reading untuk zodiak Aries single di bulan Agustus tahun 2023. Kak Tere ingatkan bahwa ini adalah pembacaan secara umum, tidak ditujukan kepada satu orang saja. Ambil sisi yang menurut kalian cocok, tinggalkan sisi yang menurut kalian tidak cocok. Apabila tidak cocok sama sekali, ya sudah, dengarkan saja. Siapa tahu ada pesan semesta untuk kalian yang harus kalian perhatikan dan fokuskan di bulan Agustus tahun 2023 ini. Apabila kalian membutuhkan jasa personal reading mau konsultasi dengan Kak Tere Wijaya, kalian bisa menghubungi via chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini dan itu berbayar teman-teman. Dan untuk yang free sudah penuh slotnya ya sampai akhir tahun ini. Terima kasih. Langsung aja ya masuk dalam readingan. Kak Tere akan ambil waktu hening sejenak. Bagaimana asmara zodiak Aries single di bulan Agustus tahun 2023? Kelihatan nggak? Bentar ya. Bentar, ini tripodnya sebentar. Kak Tere itu ingin kalian bisa melihat kartu-kartunya. Oke ya. Bagaimana asmara Aries single di bulan Agustus tahun 2023? 9 kartu di sini sudah ya. Kita akan mulai baca dari kartu yang nomor 13 sebagai kartu utama dalam readingan kali ini. Oke, di kartu nomor 13 ini Kak Tere melihat Aries single lagi banyak keinginan, harapan, afirmasi, manifestasi kepada dirimu sendiri, kepada alam semesta ini. Di sini Kak Tere melihat bahwa ada sisi manja kamu yang ingin kamu tampilkan di sini atau tonjolkan di sini. Walaupun kamu single, kamu ingin mengekspos gitu diri kamu untuk hal yang positif gitu ya. Jadi kamu lagi mengeksplor bakat talenta kamu juga bisa di sini untuk ya mencapai mimpi dan harapan yang selama ini kamu inginkan gitu di sini ya. Dan aku rasa teman-teman Aries nih mulai show off ke orang-orang terdekat kamu atau lingkungan yang kamu inginkan untuk kamu bisa berada di sana gitu ya. Seperti anak kecil yang tidak ingin kehilangan mainannya, begitu pula aku melihat zodiak Aries single itu tidak ingin kehilangan mimpinya di sini. Kamu lagi berupaya untuk merealisasikan hal itu ya di sini. Dan aku rasa untuk mencapai itu karena kamu fokus, ya itu akan lebih mudah jalannya.
dimana ini juga berkaitan dengan harapan dan keinginan terdalam kamu yang mungkin kamu sadari ataupun tidak. Yang bisa Kak Tiri lihat di sini bahwa kamu juga memiliki keinginan untuk disayang, untuk dicintai gitu di sini, dan untuk diterima. Itu yang paling penting. Penerimaan bagi zodiak Aries single tuh amatlah penting, karena tidak semua orang yang hadir dalam hidup kamu yang bisa dekat dengan kamu itu bisa menerima kamu seutuhnya. Bahkan pasangan kamu di masa lalu pun juga tidak bisa seperti itu. Dan ini yang seringkali menjadi beban ya, dimana kamu harus banyak berupaya dalam sebuah hubungan atau komitmen. Zodiak dan mungkin ini bisa terjadi sebaliknya ya, karena energinya bisa tertukar, dimana dalam hubungan kamu ya di masa lalu dengan siapapun itu mantan kamu, entah ini mantannya 1, 2 ataupun 3, kamu adalah seseorang yang selalu ingin lebih gitu, atau selalu meminta lebih, entah ini kamunya atau dianya, dan selalu berada dalam hubungan yang berat sebelah. Ada yang terlalu mendominasi atau mengusahakan sesuatu, ada yang energinya biasa-biasa aja atau lebih pasif di sini. Dan ini yang sering membuat konflik-konflik dalam kehidupan asmara kamu muncul gitu ya. Dan ini bisa menjadi trigger kamu kalau nggak bisa diselesaikan, nggak bisa dilepaskan, ini juga akan menjadi trigger untuk hubungan kamu ke depannya ya. Oke, tetapi kalau kita ke kartu selanjutnya, Kak Tiri melihat bahwa zodiak Aries adalah zodiak yang selalu bersemangat, selalu bersinergi gitu ya dengan dirinya sendiri, dengan kekuatan di dalam dirinya. Bahwa walaupun kamu sedih, kamu tetap bisa semangat gitu. Walaupun kamu single di sini, kamu tetap bisa semangat gitu ya. Kamu seolah-olah tidak masalah dengan hal itu. Kamu selalu menampilkan bahwa I'm fine gitu ya dengan apapun kesinggelanku saat ini. Walaupun aku tanpa pasangan, aku happy gitu ya. Tetapi jauh di dalam lubuk hati kamu, jika kamu tarik itu secara energi di dalam diri tertinggi kamu ya, ada keinginan, ada hasrat, ada harapan yang cukup besar untuk kamu bisa memiliki hubungan baru di sini. Dan aku rasa kamu lagi disukai oleh satu orang atau beberapa orang di sini, atau kamu lagi menginginkan untuk menawarkan perasaan kamu terhadap seseorang di sini. Tetapi ketakutan terbesar kamu adalah terluka. Kamu takut disakiti, entah ini disakiti secara verbal atau non verbal. Kalau verbal ya lewat kata-kata, lewat intonasi gitu ya, teriakan, hentakan di sini, dan juga kata-kata yang kasar. Jika itu non-verbal, ini tentang perselingkuhan, tentang perpisahan, kamu takut sekali dengan hal-hal tersebut. Kamu takut tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan di dalam sebuah hubungan atau komitmen. Tapi di sini zodiak Aries adalah zodiak yang selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan, mempertahankan apa yang memang sudah dipilih dari awal. Hal ini yang membuat kamu terlalu kuat dan keras dalam menggenggam sesuatu, terutama ini kisah pilu di masa lalu yang masih kamu genggam, tidak mau diselesaikan. Kenapa masih kamu genggam? Seperti pisau yang tajam masih kamu pegang, padahal kamu tahu itu melukai ya, karena kamu adalah seseorang yang harusnya itu bisa lebih mudah untuk let go, tetapi karena sifat kamu yang terlalu keras, terlalu ingin mendominasi di dalam hidup kamu gitu ya, bukan hanya kepada orang lain, tetapi kamu ingin jadi pemimpin di dalam diri kamu yang tidak mudah untuk digoyahkan. Di sini kamu punya pikiran, persepsi yang lumayan agak keras di sini. Bahkan kamu entah kamu sadari ataupun tidak, kamu terlalu keras pada diri kamu sendiri, sehingga ini yang membuat energi kamu dalam percintaan pun terkesan lambat atau melambatkan diri ya. Dimana Kak Tere merasa bahwa tekanan-tekanan yang kamu rasakan di dalam kehidupan ini bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam diri kamu. Kamu merasa tidak defensif, tetapi dari dalam diri kamu, secara pikiran, perasaan, kamu berusaha menjaga semua itu agar tidak mudah untuk diluluhkan gitu ya. Karena cinta, kamu berpikir cinta itu membuat kita lemah kakak gitu ya. Padahal di sini
kamu berusaha mungkin secara batin kamu ingin defensif, tetapi kamu selalu menunjukkan atau menonjolkan bahwa kamu itu pantas untuk dicintai, disayangi dan diterima di dalam sebuah lingkungan gitu ya, atau di dalam sebuah kehidupan seseorang yang kamu fokuskan di sini. Kamu ingin jadi dunia dari orang tersebut ya. Keinginan kamu, harapan kamu is simple gitu ya, tapi seringkali seseorang itu sulit memahami kamu, sulit mengerti apa yang menjadi keinginan kamu ya, karena kalian kurang ngobrol gitu ya. Aku rasa kamu selalu berada dalam hubungan situasi yang on off atau aktif pasif gitu ya, tidak bisa menemukan keselarasan atau kesejajaran energi dengan pasangan kamu atau siapapun. Ini juga berkaitan dengan kesetiaan. Ada trigger-trigger yang membuat kamu selama ini masih berada dalam status single kamu ya, karena mungkin trauma untuk diselingkuhi, disakiti gitu ya, diduakan di sini atau dibohongi. Ini sangat berkaitan dengan ketidaksetiaan. Kamu mencari komitmen yang bisa setia sama kamu. Kalau bisa Kak Tiri katakan, kamu mencari orang yang bisa mengabdi sama kamu gitu, mengabdikan dalam konteks yang positif ya, mengabdikan dirinya, hatinya, rasanya, pikirannya hanya buat kamu aja. Kamu adalah seseorang yang selalu inginkan menjadi satu-satunya, nggak mau gitu ya untuk diduakan. Bukan hanya ini tentang perselingkuhan secara gender aja gitu ya, dia mendua dengan pria atau wanita lain, tapi ini juga tentang kesibukan dia. Kamu tidak ingin diduakan kalau dengan pekerjaan dia atau hobi dia atau apapun di dalam hidupnya gitu. Kamu is number one. Aku lihat zodiak Aries itu seperti itu ya di sini. Dan inilah yang membuat kamu saat ini lebih fokus pada apa yang kamu inginkan aja gitu loh, daripada pusing dengan orang-orang yang mungkin akan membuat kamu terhambat gitu ya. Jadi ketika kamu di sini punya komitmen, punya cinta baru ya, kamu rasa apapun yang menjadi harapan, mimpi kamu itu bisa terhambat gitu ya untuk bisa terrealisasi. Dan tidak selalu seperti itu. Ketika kamu punya cinta baru, ada energi baru masuk dalam hidup kamu, dan itu yang bisa membuat kamu lebih bersemangat, lebih bergairah, dan lebih bisa fokus gitu ya mengejar apapun cita-cita dan mimpi kamu. Aku lihat itu banyak ya, dan itu besar. Dan dia butuh seseorang, butuh support system yang benar-benar tepat. Dan aku rasa kamu sudah tahu siapa orangnya, kamu sudah bertemu dengan orang itu, tapi masih ditahan-tahan karena ada rasa takut terluka, ada trigger trauma, luka batin yang belum selesai gitu ya, karena mungkin ketidaksetiaan atau apapun yang sudah Kak Tiri sampaikan di sini. Kak Tiri akan ambil 4 kartu untuk memperjelas atau memperdalam ya readingan kali ini. 4 kartu, kurang 1 kartu lagi, silakan. Oke. Ada beberapa kartu ya di sini. Oke, lebih dari 4 Kak Tiri akan bacakan sekalian. Di sini teman-temanku, kamu sedang berada dalam sebuah pengharapan besar di dalam kehidupan kamu ya, dan ini yang tidak bisa kamu toreri lagi. Kak, aku ingin sukses Kak, aku ingin menggapai goal itu ya. Dan Kak Tiri rasa kesinggalan kamu juga ini bukan karena tidak sengaja, tapi kamu ada sebagian dari teman-teman Aries yang menonton video ini juga disengaja gitu, karena kamu punya prioritas di sini, dan itu yang energinya sangat kencang untuk kamu fokuskan. Dimana kamu seringkali mendenial, bahwa kamu seringkali berkata entah kepada siapapun ya, orang-orang terdekat kamu, bahwa I'm fine gitu, walaupun aku single, aku baik-baik aja. Tapi nyatanya di belakang semua itu, ketika kamu tidak bersama dengan mereka, ketika kamu diminta untuk jujur pada diri kamu di sini ya, kamu tidak bahagia dengan kesinggelan ini. Tapi kamu seolah-olah sering memakai topeng atau berwajah dua di sini. Apa yang kamu katakan seringkali tidak sesuai dengan realitas hati kamu di sini.
Ya, dimana Kak Tere rasa ketika kamu tidak bisa jujur pada diri kamu sendiri, atau kamu belum tahu apa yang kamu mau sesungguhnya dalam kehidupan kamu, kamu akan selalu menarik situasi dan kondisi yang seperti tidak sesuai dengan harapan kamu. Ya. Jadi ketika kamu mendapatkan situasi kondisi atau bersama dengan orang yang tidak tepat sesungguhnya, ya karena kamu belum tahu apa yang kamu mau. Yang kedua, kamu bersikap seolah-olah menipu diri kamu, ya, tidak bisa jujur pada diri kamu. Ini yang membuat situasi dan kondisinya tidak baik untuk kamu. Padahal ya kamu adalah orang yang baik. Secara harafiahnya, secara umumnya kan orang baik harusnya situasi kondisinya itu baik juga. Tetapi kenapa situasi kondisi atau kamu selalu menjalin hubungan orang-orang yang kamu awalnya kamu anggap dia adalah seseorang yang worth it untuk kamu, pada akhirnya kamu menemukan ini orang nggak worth it, ya karena kamu menarik sisi energi yang tidak sesuai gitu. Ketika kamu ingin segalanya itu sesuai dengan apa yang ada dalam diri kamu, kebaikan itu, ya kamu harus mengupayakan atau mengkondisikan itu, ya. Jangan ada penipuan di dalam diri kamu, jangan ada kebohongan, jadilah diri kamu sendiri. Karena seringkali kamu karena kebutuhan, karena tuntutan dari faktor eksternal itu yang menjadikan kamu banyak memakai topeng. Ketika seseorang banyak memakai topeng dalam kehidupannya, ya dia akan kehilangan jati dirinya, ya. Ya, semuanya bersumber pada satu tujuan. Kamu ingin sukses, kamu ingin bahagia, dan ada pikiran atau pandangan bahwa kesuksesan itu berasal dari aku yang banyak uang gitu ya. Dengan uang aku bisa bahagia. Dengan banyak uang kamu hanya bisa senang, kamu belum bisa untuk merasa bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah full feeling di dalam diri kamu seutuhnya gitu. Ya, kalau kamu fokusnya pada dunia materi, ya it's okay, ini akan berdampak baik lah untuk kemapanan diri kamu ke depannya, ya. Dan aku rasa kamu juga punya persepsi pandangan bahwa untuk membahagiakan atau membawa orang lain maksud dalam siklus hidup kamu, terutama lawan jenis, itu juga butuh modal. Kamu tahu itu, kamu paham itu, it's okay. Ini adalah sebuah persepsi dan pandangan, ya. Kak Tere di sini hanya menuntun, ya, sebagai penuntun jalan untuk kamu. Jika memang saat ini kamu nyaman dengan finansial yang oke, ya sudah, realisasikan itu, manifestasikan dan wujudkan itu. Karena ya memang dengan kestabilan, keseimbangan, ya, yang kamu upayakan saat ini, entah ini kamu prioritaskan dulu finansial kamu, bisnis usaha kamu, ya ini akan jadi jalan, ya, untuk kamu bisa lebih bisa percaya diri untuk menemukan cinta baru, atau lebih pede, lebih berani untuk memulai sebuah hubungan yang yang baru, ya, dimana hubungan ini tidak lagi akan melukai kamu. Jadi hubungan ini lebih dewasa, lebih bisa memahami dan mengerti. Pengertian kalian tuh akan sama di sini. Ya, mungkin karena dengan kamu menyetabilkan kondisi finansial kamu, ini akan merubah sistem lingkungan kamu juga, ya. Ketika kamu bergaul dengan lingkungan yang baru, siapa tahu persepsi kamu berubah, kamu bisa menarik energi baru di sana, di lingkungan baru itu, dan bisa lebih pede, lebih bisa menemukan pasangan yang sesuai dengan diri kamu gitu. Zodiak Aries. Ya, di kartu selanjutnya, di kartu terakhir, terlihat banyak sekali hal-hal yang perlu kamu pelajari dalam kehidupan ini, ya. Bukan hanya pelajaran itu berkaitan dengan sisi profesional kamu, tetapi juga sisi kesadaran kamu, ya, tentang bagaimana cara mengolah kehidupan dan waktu yang tersedia, ya, ini dengan sebaik mungkin.
karena seringkali kamu itu sering mager gitu ya, sering bermalas-malasan atau sering kehilangan banyak peluang dan kesempatan yang hadir karena kamu kurang bisa fokus gitu ya. Tidak semuanya, tapi banyak di antara penonton YouTube channelnya Kak Tere itu masih belum bertemu dengan sejatinya dia, siapa dirinya gitu, masih sering terpengaruh, terombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi kehidupan ini ya. Oke, inilah readingannya, semoga bermanfaat. Salam bahagia dari Kak Tere. Bye bye.